Kurma adalah tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga palem. Walaupun tempat asalnya tidak diketahui dengan pasti, namun kemungkinan tanaman ini berasal dari negara yang berlokasi di sekitar Teluk Persia. Bagian dari tanaman ini yang paling populer adalah buahnya. Buah kurma memiliki cita rasa yang manis dan daging yang lembut. Selain untuk dikonsumsi secara langsung, buah kurma juga sering diolah menjadi berbagai olahan makanan yang kaya akan manfaat. Buah kurma seringkali dikenal sebagai makanan khas orang beragama Islam, terutama di Afrika Utara, Timur Tengah, hingga di Indonesia. Khususnya di bulan puasa, buah kurma menjadi sangat diminati. Mengkonsumsi buah kurma saat berbuka juga merupakan anjuran dalam agama Islam. Selama ini, banyak yang mengira bahwa pemasok utama buah kurma adalah Arab Saudi. Namun faktanya, negara Mesir adalah pemasok utama buah kurma di dunia. Jika dipersentasekan, angkanya bahkan mencapai 18%. Disusul oleh Arab Saudi di urutan kedua dengan 17%. Dan selanjutnya negara Iran di posisi ketiga dengan 15%. Bagian lain dari kurma juga bisa dimanfaatkan, mulai dari akar hingga daunnya. Misalnya, daunnya digunakan untuk membuat tali, tikar, keranjang, topi, atau tas dan berbagai olahan kerajinan lainnya. Sedangkan kayu dari pohonnya sering digunakan sebagai bahan baku konstruksi karena sifatnya yang tahan lama dan anti rayap. Sebelum menanam pohon kurma, petani akan menyiapkan bibit pohon kurma dengan menggunakan metode kultur jaringan. Bibit akan tumbuh tergantung kondisi. Umumnya bibit siap ditanam saat berumur 1,5 tahun. Bibit akan ditanam di area yang telah disediakan. Kurma ditanam dengan jarak 1,5 meter agar tumbuh maksimal. Di tengah lahan akan disiapkan danau untuk pasokan air. Dan kemudian air akan dialiri ke masing-masing pohon. Pohon kurma dewasa memiliki tinggi mencapai 10 meter. Untuk memaksimalkan proses penyerbukan, petani akan mengambil bunga jantan dan bunga betina pada tanaman yang berbeda. Bunga akan disiapkan dan disaring untuk mempersiapkan proses penyerbukan. Selanjutnya, serbuk sari akan dimasukkan ke dalam mesin, dan petani akan menyerbuki setiap pohon kurma. Pohon kurma akan berkembang setelah 1 bulan penyerbukan. Buah kurma akan tumbuh bergerombol seperti ini. Semua kurma diberikan waktu untuk matang di pohon. Kemudian dipetik dengan tangan. Petani akan memastikan setiap kurma dipetik hanya ketika buah telah mencapai kadar air optimal. Hal ini bertujuan untuk memastikan buah memiliki umur simpan yang panjang. Selanjutnya kurma yang sudah dipanen akan dibawa ke pabrik. Kurma yang masuk, terlebih dulu dibersihkan. Pada tahap ini kurma disortir dengan hati-hati. Sehingga kurma yang terlalu lunak, terlalu kering dan rusak dikeluarkan dari jalur produksi. Kemudian kurma akan dipisah sesuai berat dan kemudian dikemas. Kurma yang sudah dikemas, siap untuk dipasarkan, bahkan untuk pasar internasional. Kurma kaya akan gula, serta mengandung protein, kalium, dan banyak kandungan baik lainnya. Mengkonsumsi buah kurma memiliki banyak manfaat. Beberapa khasiat buah kurma di antaranya: melancarkan sistem pencernaan, mencegah penyakit kronis, menstabilkan gula darah, hingga dapat membantu proses diet. Sekian pembahasan kita kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video.